Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Isradi selaku dosen rekayasa lingkungan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mengenai analisis kebutuhan ketersediaan air bersih untuk studi kasus di Kecamatan Jati Sampurna. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Edriansyah. Nama saya Febrian Anugrah. Saya Wendis Varian. Saya Hairul Rizky. Saya Lina Rianti. Pada isi presentasi kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama ada pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua ada metode penelitian mengenai data yang digunakan dan metode pengolahan data. Yang ketiga ada analisis kebutuhan air bersih berisi tentang analisis kebutuhan air bersih domestik dan non-domestik. Yang terakhir ada penutup berisi kesimpulan dan saran. Next, pendahuluan akan dijelaskan oleh Wedis Variantes. Lanjut. Latar belakang, kebutuhan air bersih akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan air bersih penduduk Kecamatan Jati Sampurna pada tahun 2024 dengan menganalisis menggunakan data tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dalam tugas besarnya, penulis akan memprediksi kebutuhan air bersih untuk wilayah Kecamatan Jati Sampurna dengan menggunakan metode proyeksi yang disediakan untuk memprediksi kebutuhan air bersih untuk 5 tahun mendatang. Tujuan penelitian ini menganalisis dan memprediksi kebutuhan air bersih untuk kondisi saat ini dan masih depan di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, di mana diperlukan kebijakan pengelolaan yang komprehensif termasuk pengaturan pelindungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari sumber daya air. Ruang lingkup bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kebutuhan dan kesediaan air bersih di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Bagi institusi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kepentingan pemerintah dalam penyediaan air di Kota Bekasi. Bagi PDAM, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi Jati Sampurna Kota Bekasi untuk mengambil kebijakan pemenuhan kebutuhan air bersih. Selanjutnya ada metode penelitian. Lanjut. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti data dari pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan data ketentuan penduduk Jati Sampurna tahun 2017. Dalam data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 147.921 orang. Selanjutnya, metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian dengan melakukan perhitungan. Adapun tahapan perhitungan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu perhitungan proyeksi penduduk Kecamatan Jati Sampurna. Yang kedua, analisa kebutuhan air bersih, yaitu kebutuhan air domestik dan non-domestik. Ini selanjutnya ada bangunan dan asumsi jumlah orang di Kecamatan Jati Sampurna. Berikut ini ada tabel-tabelnya yang terdiri dari tempat ibadah, tempat sekolah, tempat kesehatan, tempat makan, maupun tempat penginapan dan industri. Jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 161.207 orang. Next. Selanjutnya ada standar kebutuhan air bersih Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sama seperti tadi, ada rumah,
dan fasilitas rumah sakit segala macam tempat sakit, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, lalu ada gedung, kantor, stasiun, terminal, bandara, hotel, serta pasar tradisional maupun modern. Satuannya adalah liter orang per hari dan liter per jumlah tempat tidur per hari. Next. Berikutnya itu analisis kebutuhan air bersih yang mencakup analisis kebutuhan air bersih domestik dan non-domestik. Yang pertama ada perhitungan proyeksi air bersih metode geometrik. Untuk rumusnya itu PN sama dengan PO dikali 1 ditambah R pangkat N. Lalu untuk menghitung R dengan rumus P0 per PT dipangkat 1 per N dikurang 1, lalu dikurang 1 lagi. Di mana R adalah rasio kenaikan penduduk rata-rata per tahun, PT jumlah penduduk pada awal data, PO jumlah penduduk pada akhir data, dan N selang waktu dengan rumus tahun N dikurang tahun terakhir. Jumlah penduduk yang digunakan yaitu jumlah penduduk tahun 2017 dan tahun 2019. Untuk tahun 2017 sebanyak 147.921 jiwa, lalu untuk jumlah penduduk tahun 2019 yaitu 161.207 jiwa. Untuk R-nya dengan rumus dengan rumus penduduk pada tahun 2019 per penduduk pada tahun 2017, maka 1 per N-1 dikurang 1 menghasilkan 0,089818. Sehingga untuk penduduk asumsi 2024 dengan rumus P0 dikali 1 ditambah R pangkat N, hasilnya adalah 247.829 jiwa. Berikutnya ada analisis kebutuhan air bersih domestik untuk sambungan rumah tangga dan hiburan umum. Standar penyediaan air domestik ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya DPU. Untuk penelitian ini digunakan kategori kota sedang dengan jumlah penduduk range-nya itu 100.000 hingga 500.000. Sambungan rumahnya itu 150 liter per orang per hari, untuk sambungan umumnya 30 liter per orang per hari, lalu untuk kehilangan airnya 20%. Yang pertama ada perhitungan sambungan rumah tangga atau SR. Untuk jumlah kebutuhan air bersihnya, itu ada jumlah terlayani 2024 dengan rumus jumlah penduduk dikali 80%, hasilnya 198.264 jiwa. Lalu untuk jumlah pemakaiannya, dengan rumus jumlah penduduk terlayani dikali 80%, hasilnya 158.611 jiwa, di mana standar pemakaian airnya 150 liter per orang per hari. Sehingga untuk jumlah kebutuhan air dengan rumus jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, hasilnya 275,367 liter per detik. Lalu untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, hasilnya 49.566 jiwa. Dengan jumlah pemakaian, rumusnya jumlah penduduk terlayani dikali 20%, hasilnya 9.913 jiwa. Di mana untuk standar pemakaian airnya 150 liter per orang per hari. Sehingga untuk jumlah kehilangan air dengan rumus jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, hasilnya 17,21 liter per detik. Berikutnya untuk perhitungan hidran umum, untuk jumlah kebutuhan air bersihnya, itu ada jumlah terlayani dengan rumus jumlah penduduk dikali 80%, hasilnya 198.264 jiwa. Untuk jumlah pemakaian dengan rumus jumlah penduduk terlayani dikali 80%, hasilnya 158.611 jiwa, dengan di mana standar pemakaian air yang digunakan yaitu 30 liter per orang per hari. Sehingga untuk jumlah kebutuhan airnya dengan rumus jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, hasilnya 55,73 liter per detik. Lalu untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayani dengan rumus jumlah penduduk dikali 20%, hasilnya 49.566 jiwa, dan untuk jumlah pemakaiannya itu jumlah penduduk terlayani dikali 20%, hasilnya 9.913 jiwa, di mana standar pemakaian air yang digunakan yaitu 30 liter per orang per hari. Sehingga untuk jumlah kehilangan airnya yaitu jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, hasilnya 3,442 liter per detik.
Selanjutnya, analisis kebutuhan air bersih non-domestik yang mencakup fasilitas peribadahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas rumah makan, fasilitas perhotelan, fasilitas industri, dan fasilitas pasar. Berikut adalah standar penyediaan air non-domestik beserta kategori kebutuhan air dan satuan. Yang pertama, fasilitas peribadahan untuk masjid dan musola. Untuk jumlah terlayani adalah jumlah penduduk dikali 80%, di mana hasilnya 29.880 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya adalah jumlah penduduk terlayaninya dikali 80% lagi, dan mendapatkan hasil 23.904 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk peribadahan masjid dan musola 40 liter per orang per hari. Sehingga jumlah kebutuhan airnya, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik. Dan mendapatkan hasil adalah 11,067 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan air, jumlah terlayaninya, jumlah penduduk dikali 20%, sehingga mendapatkan 7.470 jiwa. Dan jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 20%, sehingga mendapatkan 1.494 jiwa, di mana standar pemakaian airnya 40 liter per orang per hari, sehingga jumlah kehilangan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 0,692 liter per detik. Selanjutnya, fasilitas peribadatan untuk gereja Katolik, Pasewakan, dan gereja Protestan, di mana jumlah terlayaninya, jumlah penduduk dikali 80%, dan mendapatkan hasil 800 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 80% lagi, dan mendapatkan 640 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk peribadatan gereja dan Pasewakan yaitu 15 liter per orang per hari, sehingga jumlah kebutuhan air sama dengan jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 0,111 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan air, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, sehingga mendapatkan 200 jiwa. Untuk jumlah pemakaian, jumlah penduduk terlayani dikali 20% lagi dan mendapatkan 40 jiwa. Sehingga di mana standar pemakaian airnya 15 liter per orang per hari, sehingga jumlah kehilangan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan 0,007 liter per detik. Dan kedua, fasilitas pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, di mana jumlah kebutuhan airnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 80%, dan mendapatkan hasil 37.463 jiwa. Dan jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 80%, dan mendapatkan hasil 29.971 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk pendidikan 30 liter per orang per hari. Sehingga jumlah kebutuhan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 10,406 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, sehingga mendapatkan hasil 9.366 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 20%, dan mendapatkan hasil 1.873 jiwa, di mana standar pemakaian airnya 30 liter per orang per hari, sehingga jumlah kehilangan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 0,65 liter per detik. Dan selanjutnya fasilitas kesehatan dari rumah sakit sampai klinik hingga puskesmas. Jumlah kebutuhan air bersihnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 80%, di mana hasilnya 5.480 jiwa, dan jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 80% lagi, dan mendapatkan 4.384 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk fasilitas kesehatan yaitu 300 liter per kamar tidur per hari. Sehingga jumlah kebutuhan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 15,222 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, sama dengan 1.370 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 20% lagi, dan mendapatkan 274 jiwa. Di mana standar pemakaian airnya 300 liter per kamar tidur per hari. Sehingga jumlah kehilangan air,
sama dengan jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik dan sama dapatkan hasilnya 0,951 liter per detik. Selanjutnya fasilitas untuk rumah makan. Jumlah terlayaninya jumlah penduduk dikali 80% yang mendapatkan hasil 7.920 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya jumlah penduduk terlayani dikali 80% lagi dan mendapatkan 6.336 jiwa. Di mana standar pemakaian airnya untuk rumah makan 65 liter per meja per hari, sehingga jumlah kebutuhan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik dan mendapatkan hasil 4,767 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20% sama dengan 1.980 jiwa. Jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikalikan 20% lagi dan mendapatkan 396 jiwa. Di mana standar pemakaian airnya 65 liter per meja per hari, sehingga jumlah kehilangan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik sama dengan 0,298 liter per detik. Dan untuk fasilitas perhotelan, mencakup Hotel Melati dan Hotel Bintang 4. Untuk jumlah kebutuhan air bersihnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 80%, sehingga mendapat total 8.800 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 80% lagi, dan mendapatkan 7.040 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk perhotelan yaitu 120 liter per kamar tidur per hari, sehingga jumlah kebutuhan airnya, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 9,778 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayaninya sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, dan mendapatkan hasil 2.200 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 20% lagi dan mendapatkan 440 jiwa, di mana standar pemakaian airnya 120 liter per kamar tidur per hari, sehingga jumlah kehilangan airnya, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik sama dengan 0,611 liter per detik. Lalu fasilitas industri umum. Untuk kebutuhan air bersihnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 80%, mendapatkan 240 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya dikali sama dengan jumlah penduduk terlayani dikali 80%, dan mendapatkan 192 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk industri sama dengan 400 liter per orang per hari. Sehingga jumlah kebutuhan air sama dengan jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, sama dengan mendapatkan hasil 0,889 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan air, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, sehingga mendapatkan 60 jiwa, dan untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 20% lagi, sehingga mendapatkan 12 jiwa, di mana standar pemakaian airnya 400 liter per orang per hari, sehingga jumlah kehilangan air sama dengan jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 0,056 liter per detik. Dan untuk yang terakhir, fasilitas pasar. Untuk kebutuhan air bersihnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 80%, dan mendapatkan 200 jiwa. Untuk pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikalikan 80% lagi, dan mendapatkan 160 jiwa. Di mana standar pemakaian air untuk pasar sama dengan 5 liter per meter persegi per hari. Sehingga jumlah kebutuhan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih, dibagi 86.400 detik, sama dengan mendapatkan hasil 0,009 liter per detik. Untuk jumlah kehilangan airnya, jumlah terlayani sama dengan jumlah penduduk dikali 20%, sehingga mendapatkan hasil 50 jiwa. Untuk jumlah pemakaiannya, jumlah penduduk terlayani dikali 20%, sehingga mendapatkan 10 jiwa. Di mana standar pemakaian airnya 5 liter per meter persegi per hari, sehingga jumlah kehilangan air, jumlah pemakaian dikali standar air bersih dibagi 86.400 detik, dan mendapatkan hasil 0,0006 liter per detik. Rekapitulasi perhitungan jumlah kebutuhan air dan kehilangan air dari berbagai sektor di Jati Sampurna, di mana total kebutuhan air liter per detik di tahun 2024 untuk jumlah kebutuhan air menghasilkan 382,689 liter per detik, sedangkan untuk jumlah kehilangan air, total kehilangannya di tahun 2024 adalah 23,918 liter per detik. Untuk penutup dan kesimpulan serta saran.
Kesimpulannya berdasarkan analisis dan pembahasan yang diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prediksi jumlah penduduk tahun 2024 menggunakan metode aritmatika sebesar 247.829 jiwa. Untuk prediksi kebutuhan air bersih domestik dan non-domestik tahun 2024 sebesar 382,688 liter per detik. Dan yang ketiga, prediksi kehilangan air bersih domestik dan non-domestik tahun 2024 sebesar 23,918 liter per detik. Saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan air bersih makin meningkat tiap tahunnya, khususnya untuk PDAM, kecamatan, untuk meminimalkan kekurangan air, maka diperlukan efisiensi dalam pemakaian air. Yang kedua, mengurangi tingkat kehilangan air sehingga produksi lebih efisien. Yang ketiga, mengoptimalisasi kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Jadi daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.